Halo, selamat datang kembali di video ajar pemodern basis data dan basis data. Suara yang kalian dengar masih tetap milik saya, Latifah Dianti. Ini adalah video tentang relational model, segmen ketiga akan membahas tentang skema diagram dan integrity constraint. Ini adalah segmen terakhir dari relational model ya. Oke. Untuk referensi masih tetap sama, kita akan menggunakan bukunya Silberstadt, 7 Edition Database System Concept. Di sini kita di bab 2.4 lebih tepatnya itu skema diagram, dan bukunya Modern Database Management di chapter 4 Logical Database Design dan Relational Model. Kita di sini mengacu tentang integrity constraint yang ada di relational model itu apa aja sih. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah tentang diagram skema dari basis data. Jadi dari segmen sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu relational model kan, bagaimana menggambarkan data itu dalam bentuk tabular 2 dimensi ya. Nah, untuk menggambarkan skemanya dari basis data adalah seperti ini. Jadi yang pertama itu relasi itu, jadi relationnya digambarkan dalam bentuk kotak-kotak. Jadi ada text, ada student, ada department, ada advisor, ada course, prereq, instruktur, time slot, section, classroom, teaches, ini adalah relationnya. Jadi ini adalah tabelnya. Ya, jadi di skema misalnya kita sebut saja ini adalah basis data universitas. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sudah 11 relasi. Jadi akan ada 11 tabel. Oke. Nah, dalam tabel ini, dalam relation ini, namanya itu dituliskan dalam kotak biru. Jadi instruktur, advisor, departemennya itulah nama dari tabel. Masih ingat nama dari tabel harus unik kan ya dalam satu database. Lalu di bawahnya ini adalah nama-nama dari atributnya. Jadi atribut dari instruktur ini ada ID, name, department name, sama salary. Nah, primary key-nya ini dituliskan ada garis bawahnya. Jadi ada garis bawahnya ya. Ini misalnya kalau di instruktur ini ID primary key-nya, berarti di departemen primary key-nya adalah department name. Kalau di advisor ada SID dan ini ID nggak ada garisnya ya. Mana nih? Ini dua nih. Prereq ini ada course ID sama prereq ID. Jadi dia primary key-nya sifatnya komposit ya, masih ingat. Primary key itu bisa sifatnya single atau komposit, lebih dari satu atribut. Oke. Lalu ada juga ini. Jadi garis-garisnya ini sebenarnya adalah terkait foreign key. Jadi masih ingat foreign key? Dia adalah atribut yang mengacu pada atribut pada relasi lainnya. Ya. Jadi foreign key ini digambarkan ada garisnya. Tanda panahnya ini ya. Garisnya dari atribut yang mengacu ke atribut yang diacu. Jadi departemen name misalnya ini dia mengacu ke atribut departemen name di departemen gitu. Misalnya lagi ini SID. SID ini dia mengacu ke atribut ID yang ada di student. Oke, jadi ini skema diagram. Menggambarkan relasinya, nama relasi, atribut-atribut yang ada dalam relasi tersebut, primary key, dan foreign key-nya. Oke, ini adalah skema diagram dari kalau kita menggunakan relational model. Nah, ini yang akan kita gunakan di beberapa pekan yang akan datang ya. Jadi terkait nanti relational algebra, lalu terkait SQL, nanti menggunakan skema yang ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah terkait integrity constraint. Jadi dalam sebuah relational juga, itu dia punya integrity yang harus kita jaga nih. Dia juga punya integritas ternyata. Yang pertama ada terkait domain constraint. Jadi ini memastikan bahwa nilai-nilai yang ada pada suatu kolom itu suatu kolom dalam suatu relasi itu berasal dari domain yang sama. Ini contohnya ya. Jadi misalnya kita punya atributnya customer ID, dia kita kasih nama misalnya domainnya adalah customer ID S gitu. Maka semua value yang ada pada atribut customer ID itu harus masuk ke dalam domain dari ini. Di sini domainnya adalah dia bentuknya karakter dan size-nya adalah 5. Nah, misalnya kalian punya lagi, misalnya untuk name, itu kalian punya domain sendiri namanya misalnya domain name gitu. Dia harus bentuknya misalnya adalah integer gitu, integer dengan panjangnya
8, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah domain. Jadi memastikan bahwa nilai yang ada pada suatu atribut itu mempunyai domain yang sama. Oke. Ini ya. Ini domain. Yang kedua adalah entity integrity. Nah, entity integrity ini adalah memastikan bahwa setiap relation ini mempunyai primary key yang harus valid. Jadi secara sederhananya adalah dia memastikan bahwa semua primary key itu ada nilainya dan tidak boleh null. Ya, jadi karena primary key ini adalah sesuatu yang diacu kan, itu dia dan dia juga bisa membedakan antara row 1 dengan row lainnya kan. Kalau nilainya dia 0, kita nggak bisa membuat dia menjadi sesuatu yang membedakan dengan yang lainnya, karena 0 tidak sama dengan 0 ya. Kalau masih ingat, kayaknya di segmen sebelumnya saya juga pernah cerita tentang itu deh. Oke, jadi entity integrity ini memastikan bahwa primary key atribut dalam sebuah relation itu dia harus valid dan tidak boleh bernilai 0. Jadi kalau misalnya kita pilih customer ID ini adalah sebuah primary key, maka tidak akan ada customer ID yang nilainya 0. Oke, seperti itu. Yang ketiga adalah referential integrity. Nah, ini memastikan adanya konsistensi antara row-row gitu, antara tuple-tuple yang berada pada dua relasi. Nah, ini terkait sebenarnya sama si foreign key ya. Jadi, misalnya ini ada customer ID nih. Customer ID di tabel order. Ini dia garisnya putus-putus, ini artinya foreign key ya. Nah, misalnya dia mengacu pada atribut customer ID di customer gitu. Nah, nilai customer ID ini untuk memastikan bahwa dia referential integrity-nya terjaga, dia harus punya matching value di customer ID di sini. Jadi di sini misalnya ada customer ID-nya 001, maka di tabel sini dia pun harus ada 001, harus ada nilai yang diacunya. Oke, atau bahkan kalau nggak ada nilai diacunya, itu lebih baik dia 0. Oke, jadi dia harus ada nilai di tempat asalnya atau dia boleh 0. Itu adalah untuk menjaga referential integrity. Oke, jadi ini gambar garisnya ini menggambarkan antara suatu atribut yang mengacu terhadap atribut lainnya. Jadi yang ada panahnya ini adalah yang acuannya. Oke. Nah, si referential integrity ini kan harus dijaga ya. Sehingga ada beberapa hal yang harus dipastikan ketika untuk menjaga si referential integrity ini. Misalnya ketika kita melakukan delete. Nah, misalnya di sini kita punya customer ID ini ya. Ada customer name-nya namanya Luke Skywalker, customer ID-nya 001. Nah, dia udah lama nggak pernah nge-order lagi misalnya. Udah deh, kita akan hapus aja si Luke Skywalker ini gitu. Nah, dia misalnya sudah diasingkan dari dunia gitu ya, mau dihapus nih. Nah, ini untuk menghapus 001 Luke Skywalker ini, dia ada beberapa cara yang bisa kita terapkan untuk menjaga referential integrity ini. Pertama adalah restrict, artinya misalnya di sini ada 001 Luke Skywalker, ternyata dia pernah melakukan order nih. Jadi ada datanya dia pernah melakukan order. Artinya kan di child-nya ini ada datanya si Luke Skywalker ya, yang mengacu pada dia. Maka kalau restrict nggak boleh dihapus. Jadi parent-nya ini nggak boleh dihapus selama masih ada yang mengacu dia. Oke, itu adalah restrict. Kalau cascade artinya adalah dia kalau di sini misalnya parent-nya 01 Luke Skywalker mau dihapus, terus di bawahnya dia masih ada yang mengacu dia, kalau parent-nya dihapus, maka otomatis anaknya juga ikut kehapus. Jadi cascade. Parent-nya dihapus, anaknya otomatis kehapus juga. Itu cara kedua. Cara yang ketiga adalah set to null. Nah, itu kalau di sini Luke Skywalker-nya dihapus, maka di sini customer ID-nya ini kan asalnya 001 nih, misalnya dia pernah beli sesuatu. Maka ini karena dia udah nggak ada yang diacunya, dia diubah jadi 0. Karena ingat tadi si referential integrity itu harus memastikan bahwa semua nilai foreign key ini ada nilainya di yang diacunya atau dibuat saja menjadi 0. Oke, jadi ini adalah contoh bagaimana kita menjaga si referential integrity itu tetap terjaga dalam kasus delete rows. Oke, sekian kalau gitu terkait relational model segmen ketiga.
Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan sampai ketemu lagi kapan-kapan ya. Dadah!